Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devita Sari Brusiombing. Saya dari kelas Humaniora 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah penelitian saya dengan judul Pemanfaatan Sampah Anorganik Menjadi Produk Bermanfaat. Pada bab 1 bagian pendahuluan terdapat A. Latar belakang masalah. Sampah anorganik merupakan salah satu masalah lingkungan yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak dapat diuraikan secara alami, seperti plastik, kaca, dan logam. Jumlah sampah anorganik yang terus meningkat setiap tahunnya dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi sampah dan menciptakan lapangan kerja. Melalui pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat, masyarakat tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Diperlukan upaya sinergis antara masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan untuk mengedukasi, melatih, dan memberdayakan masyarakat agar mampu mengubah sampah menjadi produk bernilai. Dengan demikian, sampah anorganik bukan lagi dilihat sebagai masalah, melainkan sebagai peluang menuju masyarakat yang lebih mandiri, kreatif, dan ramah lingkungan. Bagian B yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan nilai ekonomi dari limbah yang selama ini dianggap tidak berguna? Yang kedua, bagaimana kita mendorong inovasi teknologi dan desain dalam pemanfaatan sampah anorganik? Yang ketiga, bagaimana teknik pengolahan sampah anorganik sehingga dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai guna? Bagian C yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat adalah sampah anorganik yang selama ini dianggap sebagai masalah lingkungan, dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi produk yang berguna dan bernilai, sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Yang kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai cara sampah anorganik seperti plastik, kaca, kaleng, dan kertas dapat diubah menjadi produk baru yang bermanfaat. Misalnya kerajinan tangan, bahan bangunan, atau produk daur ulang lainnya. Yang ketiga, selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pengolahan sampah yang baik dan mendorong perilaku pro lingkungan dalam mengurangi sampah anorganik. Dengan memanfaatkan sampah anorganik secara kreatif, kita dapat mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai dan menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk permasalahan lingkungan. Bagian D yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian sampah anorganik menjadi produk bermanfaat bagi masyarakat adalah agar dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi dampak lingkungan, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Yang kedua, manfaat penelitian pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat bagi pemerintah adalah membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan menciptakan peluang usaha baru. Yang ketiga, manfaat penelitian pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat bagi peneliti adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kontribusi terhadap solusi lingkungan. Penelitian dapat mengembangkan teknologi baru, meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah, serta berkontribusi pada pengembangan industri dan lapangan pekerjaan. Masuk ke bab 2 yaitu kerangka teoritis. Bagian A, pengertian sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti kaca, logam, plastik, dan produk sintetik lainnya. Bahan-bahan ini tidak dapat terurai oleh proses alami dalam waktu yang singkat dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan ratusan atau ribuan tahun untuk terurai. Bagian B yaitu dampak negatif pemanfaatan sampah anorganik yang tidak tepat. Pemanfaatan sampah anorganik yang tidak tepat
dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Salah satu dampak negatif utama adalah pencemaran lingkungan akibat bahan-bahan yang sulit terurai seperti plastik dan logam yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola sampah anorganik secara tepat melalui pemilahan, pengolahan, dan daur ulang. Dengan cara ini, dampak negatif sampah anorganik dapat diminimalkan dan lingkungan dapat tetap terjaga. Bagian C yaitu dampak positif pemanfaatan sampah anorganik. Pemanfaatan sampah anorganik memberikan berbagai dampak positif yang sangat signifikan, baik bagi lingkungan, ekonomi, sosial, maupun kesehatan masyarakat. Dampak positif pertama yang paling nyata dari pemanfaatan sampah anorganik adalah pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain itu, pemanfaatan sampah anorganik memiliki dampak positif terhadap pengurangan pencemaran lingkungan, pendapatan baru, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pengembangan inovasi dan teknologi baru. Inovasi ini tidak hanya menciptakan solusi baru untuk persoalan limbah, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi dan industri nasional melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan. Bagian D yaitu pemanfaatan sampah anorganik. Pemanfaatan sampah adalah proses mengubah limbah yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini melibatkan berbagai kegiatan seperti penggunaan kembali, daur ulang, dan pengurangan sampah. Pemanfaatan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang menuju tempat pembuangan akhir, mengurangi polusi, dan menciptakan nilai ekonomis dari limbah. Memanfaatkan sampah dengan mendaur ulang sampah sangat penting karena dapat mengurangi dampak dari sampah terhadap lingkungan, menghemat sumber daya, dan menciptakan produk yang bernilai. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat. Bagian B yaitu data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara kepada masyarakat. Penelitian ini berfokus pada cara pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk yang bermanfaat. Bagian C yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode pengamatan. Metode pengamatan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana cara pemanfaatan sampah anorganik menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Yang kedua yaitu metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat. Bagian D yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Korpri, Kecamatan Merastagi, Kabupaten Karo. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025. Bagian E yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. A. Menentukan judul dan topik penelitian. B. Merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. C. Menyusun kerangka teori dan metode penelitian. D. Menyiapkan instrumen pengumpulan data. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. A. Melakukan pengamatan langsung. B. Melakukan wawancara dengan masyarakat. C. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pengamatan dan wawancara. Yang ketiga yaitu tahap akhir. A. Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara kualitatif. B. Menarik kesimpulan dari hasil analisis. C. Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bagian A. Hasil penelitian. Yang pertama, cara menciptakan nilai ekonomi dari limbah anorganik, yaitu dengan mendaur ulang sampah anorganik, pemanfaatan limbah anorganik sebagai bahan baku alternatif, dan pembuatan produk kreatif dan kerajinan. Yang kedua yaitu upaya mendorong inovasi teknologi dan desain. A. Inovasi teknologi. Yang pertama, teknologi pengelolaan sampah. Yang kedua, teknologi pirolisis. Yang ketiga, teknologi pemisahan dan pemilahan. B. Inovasi desain. Yang pertama yaitu desain produk daur ulang, yang kedua desain produk dari sampah plastik, dan yang ketiga yaitu desain kemasan ramah lingkungan.
C. Partisipasi masyarakat dan komunitas. Yang pertama yaitu pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, khususnya sampah anorganik, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterampilan dalam memanfaatkan sampah. Yang kedua, pembentukan komunitas. Mendorong pembentukan komunitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga atau lingkungan dalam meningkatkan keberlanjutan praktik pengelolaan sampah. Yang ketiga yaitu teknik pengelolaan sampah anorganik menjadi produk yang bernilai guna. Yang pertama yaitu daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi suatu yang berguna, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua yaitu penggunaan kembali. Menggunakan kembali adalah praktek memanfaatkan kembali bahan atau barang yang sudah ada, baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa merubah bentuk aslinya. Yang ketiga yaitu mengurangi. Mengurangi berarti mengurangi menggunakan bahan dan energi, sehingga meminimalisir jumlah sampah yang dihasilkan. Bagian B yaitu pembahasan. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang tidak mudah terurai secara alami, seperti plastik, kaca, logam, karet, dan lain-lain. Peningkatan volume sampah anorganik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, serta gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk mengelola jenis sampah ini secara berkelanjutan. Pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bermanfaat merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi permasalahan sampah. Kegiatan ini membuka peluang usaha kreatif, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemanfaatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah secara bijak. Terakhir yaitu bab 5, simpulan dan saran. A. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sampah anorganik sebagai bahan baku pembuatan produk yang bernilai guna merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sampah anorganik yang mencakup limbah plastik, logam, kaca, dan lainnya, apabila tidak dikelola secara tepat, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Namun, melalui pendekatan pengelolaan sampah yang tepat dan berbasis inovasi, sampah anorganik dapat dikonversi menjadi produk-produk fungsional dan bernilai ekonomi. Bagian B yaitu saran. Yang pertama, untuk peningkatan kesadaran masyarakat, diperlukan upaya yang lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah anorganik, misalnya melalui kampanye lingkungan, edukasi di sekolah, dan pelatihan keterampilan daur ulang di komunitas. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi daur ulang. Disarankan agar penelitian lebih lanjut difokuskan pada inovasi teknologi daur ulang yang lebih efisien, mudah, dan ramah lingkungan untuk mendukung proses pengolahan sampah anorganik menjadi produk yang bernilai guna. Sekian video dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.